Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan bilangan desimal ya. Jadi video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai notasi ilmiah baku ya. Jadi kita bisa menuliskan suatu bilangan desimal ke dalam bentuk notasi ilmiah baku ya, atau kita singkat sebagai notasi baku ya. Nah, ini notasi ilmiah baku ya. Oke. Nah, notasi ilmiah baku ini itu dituliskan dalam bentuk gini ya, B kali 10 pangkat N ya. Ya, B kali 10 pangkat N, di mana ya, nah ini ya, mutlak B itu kan ya, antara satu ya, antara 1 dan 10 ya. Nah, mulai dari 1 sampai kurang dari 10 ya. Kemudian N ini adalah bilangan bulat ya. Jadi notasi ilmiah baku itu dituliskan dalam bentuk B dikali 10 pangkat N ya. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Misal di sini kita punya contoh pertama dulu ini ya. Contoh ya. Oke, yang pertama misal kita 4 ya. Nah, kita cek ya. 4 ini kan berada di antara 1 sampai 10 ya. Nah, kita sekarang akan menuliskan ke dalam bentuk notasi ilmiah bakunya. Ya, berarti ini akan menjadi 4 kali 10 pangkat 0 ya. Ingat, 10 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti kan 4 kali 1 sama 4. Ya. Kemudian nomor 2, kita punya 567. Ya. Nah, di sini ya, bentuk notasi baku ya, itu syaratnya kan ingat adalah B-nya antara 1 sampai 10 ya, antara 1 dan 10. Nah, berarti kita akan menuliskan nah ini ya, angka pertama ini. Oke. Angka pertama yang berarti ini akan menjadi 5 ya. Nah, selanjutnya ini kita tuliskan koma ya. Selanjutnya 2 angka di belakang koma kita tuliskan menjadi seperti ini ya. Nah, jadinya nih 5,67 ya. Kemudian kita lihat ya, di sini ada di sini itu ada 2 angka ya. 2 angka di belakang koma. Sehingga nanti ini akan menjadi dikali dengan 10 pangkat 2 ya. Atau lebih sederhananya mungkin seperti ini ya. 567 ya. Nah, kita asumsikan ya, di sini tuh ada koma ya. Nah, kemudian kita geser ke kiri ya, karena kita ingin meneruskan bahwa dia akan berbentuk seperti ini ya, di mana B-nya itu antara 1 sampai 10 ya. Nanti kita geser nih komanya ke kiri, 1, 2 ya. Nah, ini 2. Sehingga ini akan menjadi 5,67 ya. Nah, di sini tadi kan kita menggeser ini sebanyak 2 kali ya. Berarti ini kemudian dikali dengan 100 ya. Atau ini kita bisa tuliskan menjadi 5,67 dikali dengan 10 pangkat 2. Baik, kita ke contoh nomor 3 ya. Nomor 3 terus bisa 0,5 ya. Nah, di sini ini kan di kiri komanya 0 ya. Di kiri komanya 0. Sedangkan syaratnya itu adalah bahwa B ya. B ini antara 1 dan 10 ya. Nah, berarti koma ini kita geser ke kanan. Kita geser ke kanan sini. Berarti ini akan menjadi 5 ya. 5. Kemudian dikali. Nah, ini kan kita geser ke kanan sejauh 1 kali ya. Berarti ini kali 10. Nah,
Jika geser ke kanan, itu pangkatnya menjadi negatif ya. Berarti jadinya kan gesernya 1 kali ya, berarti ini pangkat negatif 1 ya. Kemudian ya nomor 4, misalnya kita punya nih ya 0,67 misalnya. Nah di sini kita punya 0, ya. Nah ini kan ini B-nya, tapi dia tidak memenuhi syarat. Nah ya, kan B itu antara 0 sampai 10. Nah sehingga kita geser koma ke sini ya. Nah ya, kan kita geser 1 kali ke kanan, berarti ini akan menjadi 6,7 kali. Nah karena kita geser 1 kali ke kanan, berarti akan menjadi 10 pangkat min 1 ya. Baik, sekarang kita contoh ke berikutnya ya. Ini kita punya nomor 5 ya. Ini 0,0045 ya. Berarti ini kita geser komanya ke kanan ya. Sehingga kita menemukan B itu antara 1 dan 10 ya. Berarti ini geser ke 1 ya. 1, 2, 3 ya. 3 ya. Berarti ini akan menjadi 4,5 kali 10 pangkat, kan gesernya 3 kali ya, berarti ini pangkat negatif 3. Contoh berikutnya lagi, contoh ke-6 ya. Berarti ini misalnya kita punya begini ya, 0,00007 misalnya. Berarti di sini ini kan koma ya. Berarti kita harus gesernya ke kanan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ini jadinya sama dengan 7 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, sekarang lebih jauh ya. Untuk bilangan desimal ya. Jadi kan di bilangan desimal ini ada angka yang di sebelah kiri koma sama di sebelah kanan koma ya. Nah ini ya, jika kita tuliskan misalnya saya punya ini ya, saya punya bilangan desimal misalnya 27654 ya. Ini koma 3189 ya. Oke. Nah, angka yang di sebelah kanan koma ya, angka yang di sebelah kanan koma berarti maaf ini saya perbaiki dulu ya. Nah ini angka yang di sebelah kanan koma ya, ini dinamakan sebagai per sepuluhan, per seratusan ya, per seribuan dan seterusnya ya. Oke, berarti jika kita pandang yang ini ya, yang 3 ya. Nah, ini dinamakan sebagai per sepuluhan ya. Ini 3 nih per sepuluhan. Nah, sekarang 1 ya. Ini dinamakan sebagai per seratusan. Kemudian angka 8 ini dinamakan sebagai per seribuan. Kemudian angka 9 ini dinamakan sebagai per 10 ribuan. Nah selanjutnya angka yang sebelah kiri koma ya, itu dinamakan sebagai satuan ya, puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya ya. Berarti nah ini 4 ini ya, ini dinamakan sebagai satuan ya. Kemudian 5 ini disebut sebagai puluhan ya. Kemudian 6 ini disebut sebagai ratusan ya. Kemudian 7 ini ribuan dan 2 ini adalah 10 ribuan. Oke. Ingat yang sebelah kanan koma itu per sepuluhan ya, per seratusan, per seribuan, per 10 ribuan dan seterusnya ya. Nah, yang sebelah kiri koma itu disebut sebagai satuan ya,
puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, sekarang materi berikutnya adalah bagaimana cara kita membuatkan suatu bilangan desimal ya, atau dengan kata lain kita akan mencari pendekatan suatu bilangan desimal ya. Nah, untuk mencari pendekatan suatu bilangan desimal ya, jadi kita punya beberapa aturan ya. Yang pertama tuh kan kita harus menentukan letak pendekatan ya yang kita inginkan ya, atau yang kita kehendaki ya. Tentukan letak pendekatan ya. Maksudnya itu misalnya kita pengen melakukan pendekatan desimal itu di angka satuannya ya, atau di angka per seratusan, atau angka per seribuan ya, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua ya, di sini aturannya adalah jika angka di sebelah kanan letak pendekatan ya. Nih, jika angka di sebelah kanan letak pendekatan adalah kurang dari 5 ya, maka semua bilangan di sebelah kanan dibuang atau dihapus ya. Kemudian yang ketiga, jika angka di sebelah kanan letak pendekatan adalah 5 ya, 5 atau kurang dari 5, maka tambahkan 1 pada angka letak pendekatan ya, dan semua bilangan di sebelah kanan dibuang atau dihapus ya. Oke, agar tidak bingung ya, sekarang kita ke contoh aja ya. Oke, sekarang kita ke contoh nomor 1 ya. Misalnya kita punya 654 ya, ini koma, misalnya 647 ya, 35 654,64735 ya. Oke, yang pertama ya, kita akan mencari pendekatan ya, pendekatan di ya, ini yang pertama nih, pendekatan di per seratusan ya. Nah ya, di angka per seratusan berarti kita tulis dulu ya, 564,64735. Berarti kita harus tahu nih per seratusan itu yang mana ya. Ingat, per seratusan, pokok yang per itu artinya ada di sebelah kanan koma ya. Nah ini per sepuluhan ya. Yang ini per sepuluhan, ini per seratusan. Nah berarti kita ingin membulatkan atau mencari pendekatan desimal itu di sini ya. Nah posisinya itu di angka 4 ini. Nah ini angka pertama nih. Kemudian angka kedua. Nah, angka kedua adalah nih, jika angka di sebelah kanan letak pendekatan, berarti maksudnya ini kan pendekatannya ada di 4 ya, berarti sebelah kanannya adalah 7. Nah ini 7 nih ya. Jika di sebelah kanan letak pendekatan adalah kurang dari 5, nah, cek 7 ini lebih dari 5 ya. Oh berarti yang ketiga nih, jika angka di sebelah kanan letak pendekatan adalah 5 atau lebih dari 5, maka tambahkan 1 pada angka pendekatan ya, dan semua bilangan sebelah kanan dibuang atau dihapus ya. Berarti ini maksudnya gini ya, ini hasilnya adalah 654,6. Nah, kan di sini dikatakan bahwa maka tambahkan 1 pada angka pendekatan ya. Nah, di sini kan pendekatannya 4 ya. Berarti kita tambahkan 1, berarti jadinya nih ya, 5. Berarti 654,64735 ya, pendekatannya adalah 654,665 ya. Kemudian masih dengan soal yang sama ya, kita ingin pendekatan menggunakan misalnya per sepuluhan ya. Tadi kan per seratusan ya, sekarang per sepuluhan. Ini kan soalnya 654,6
6475. Angka pertama adalah kita tentukan persepuluhannya ya. Nah, di sini persepuluhan itu adalah yang 6 ini ya. Oke. Kan tadi komposisi persepuluhan, perseratusan ya. Nah, ini persepuluhan 6 ya. Kemudian jika angka di sebelah kanan letak pendekatan, berarti yang 4 nih ya. Nah, 4 nih kurang dari 5. Nah, ini kurang dari 5, 4 kan kurang dari 5. Maka semua bilangan sebelah kanan dibuang atau dihapus ya. Berarti ya yang ini ya itu dihapus ya. Sehingga pendekatannya ya itu menghasilkan 654,6 ya, karena kan yang ini dihapuskan ya. Baik, nah sekarang kita lanjut ya, ke masih dengan angka sama ya, kita ubah letak pendekatan. Misal ini satuan ya. Ingat, ini satuan ya, bukan persaudaraan. Ini satuan. Berarti di sini kita punya 654 ya, 64735 ya. Nah, satuan itu kan yang ini ya, yang 4 ya. 4. Nah, berarti angka di sebelah kanan adalah 6 ya. Nah, karena 6 lebih dari 5 ya, berarti eh, letak pendekatan, angka pendekatannya kita tambahkan dengan 1 ya. Berarti maksudnya itu adalah yang 4 ini kita tambahkan dengan 1. Nah, ini jadinya adalah 600 ya 55. Nah, ingat satuan ya. Nah, sekarang cara berikutnya ya, dengan masih angka yang sama ya. Ini tadi kan satuan ya, sekarang puluhan ya. Nah, puluhan berarti kan kita punya angkanya 654,473 ya. Nah, di sini puluhannya itu adalah 5 ya. Kemudian angka di sebelah kanan letak pendekatan ya. Angka sebelah kanan di pendekatan adalah angka 4 ya. Angka 4. Nah, ingat bahwa 4 ini kurang dari 5 ya. Nah, jika angka ini kurang dari 5, maka kita hapuskan ya. Nah, ini kita hapuskan. Berarti nantinya hasilnya adalah 650 ya. Ingat di sini ada koma nih. Nah, ini ada koma ini. Nah, ini berarti 4-nya dihapus tapi masih berarti berubah jadi 0 ya. 650 ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua ya. Contoh kedua, misal kita punya angkanya adalah 45, misalnya 873 ya. Nah, sekarang sekarang kita ingin mencari pendekatan ya. Pendekatan desimal ini dengan perseratusan ya. Nah, ini perseratusan. Berarti ini 45,873. Nah, perseratusan itu kan kita punya yang ini ya, perseratusan. Angkanya 7. Kemudian angka di kanannya adalah 3 ya. Nah, karena 3 ini kurang dari 5, berarti ini kita hapuskan ya. Sehingga nih hasilnya pendapatannya adalah 45,87 ya. Kemudian contoh berikutnya misalnya ini persepuluhan ya. Berarti ini akan menjadi 45,87 ya. Nah, persepuluhan itu kan angkanya adalah posisinya di angka 8 ya. Kemudian angka di sebelah kanannya adalah 7 ya. 7. Nah, karena 7 ini lebih dari 5 ya, maka angka eh, angka 8 ini ya
angka di sebelah kirinya atau angka 8-nya kita tambah dengan 1 ya. Sehingga ini akan menjadi 45,9. Oke, selanjutnya misalnya nih ya, satuan. Kita ingin mencari pendekatan desimal ya dengan satuan. Kan kita punya berarti ini 45,873 ya. Kan satuan itu adalah 5 nih. Nah, angka di sebelah kanan 5 yaitu 8. Ya. Karena 8 ini lebih besar dari 1, maka angka di sebelah kiri dari 8 itu kita tambahkan 1 ya. Berarti ini jadinya 46. Sehingga 45,873 ya. Apabila kita cari pendekatan dengan satuan, maka hasilnya sama dengan 46. Sekian video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.